penebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insya Allah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Qur'anal Karim disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unes Ali Subana Hafidhahullah. Dan setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Qur'anal Karim dan selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal masykur Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmatnya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian tidak lupa kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita, karena kebaikan dan lurusnya mereka menjadi kebahagiaan buat kita sekalian. Dan juga kita mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan hidayah kepada kita sekalian, yang dengan hidayah itu kita dapat mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, pemerhati Roja dimanapun berada. Pada malam yang berbahagia ini, sebelum kita membaca Al-Quran, kita lanjutkan terlebih dahulu poin-poin dari kitab Kaifa Tahfadzul Qur'an li Syekh Yahya Al-Ghausani hafidhahullah. Sampailah kita pada kaidah yang ke-13 yang diberi judul Darurat Al-Irtibat bil Ustadzil Muallim. Pentingnya berhubungan selalu dengan guru yang mengajarkan kita. Beliau berkata, hafizahullah, minal arkanil asasiyah fi amaliyati hifdzil Qur'anil Karim al-irtibat bil ustad. Di antara rukun-rukun yang mendasar untuk menghafal Al-Quranul Karim adalah memiliki ikatan, hubungan dengan
seorang ustadz atau guru. Lihadal irtibat ahammiyatun la yanbaghi an tughfal. Hubungan ini sangat penting, ya. Dan tidak boleh kita melalaikannya. Li'anna al-Qur'an ya'tamidu 'ala at-talaqqi fi ad-darajatil ula. Karena Al-Qur'an itu dipelajari dengan sandaran bertalaqi, ya. Dan inilah, ya, yang paling utama. Talaqi yakni bertemu langsung kepada guru kita, ustadz kita, yang mana ustadz kita juga sudah bertalaqi kepada gurunya, yang bersambung sampai, ya, ke hadapan Rasulullah SAW. Wal mutalaqi fi bidayati amrihi bihajatin masah ila man yuwajjihuhu. Dan seseorang yang bertalaqi pada awal-awal, ya, sangatlah membutuhkan, ya, kepada guru yang mengarahkannya. Wa ya'khudhu biyadihi ila turuqil musla fil hifdz. Dan yang memegang tangannya untuk diajarkan cara yang terbaik dalam menghafal. Mubtadi'an bi tashihil qira'ah 'ala syekh. Yang dimulai dengan membetulkan, ya, membaguskan bacaannya. Wa huwa ruknun muhimmun binisbati lil mutalaqi. Dan membetulkan bacaan itu, ya, fondasi yang paling penting, ya, untuk, ya, kita bertalaqi. Wa bihajatin li ba'di tawjihatil qur'aniyah. Dan juga sangat membutuhkan arahan-arahan yang berkenaan dengan Al-Quran, allati tarbitul ayat ma'a munasibatiha, masalan, di mana ayat-ayat itu, ya, akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Wa minal asya' al-muhimmah al-mufidah allati yastafiduha at-talib fil marhatil ula. Di antara hal-hal yang penting dan berfaedah bagi seorang, ya, talib pada fase yang pertama, anna syekh yahullu lahu masyakila allati tuwajihuhu fi amaliyatil hifdz. Guru itu dialah yang akan, ya, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan-kesulitan ketika murid itu dalam proses menghafal. Wa yunabbihu 'ala al-ayati allati yashtabihu ba'daha bi ba'd. Dan syekh juga dia yang memberi peringatan, ya, ketika seorang penghafal menghadapi ayat-ayat yang, ya, mirip. Wa yudzakiruhu daiman bil luju'i ila Allah. Dan syekh juga, ya, ustadz juga, ya, yang selalu mengingatkan agar selalu memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu memohon kepada Allah bimbingannya. Wa hifdzul Qur'an ibtigha'a wajhillah. Dan selalu mengingatkan agar niatnya dalam menghafal Quran adalah mengharapkan wajah Allah. Wala yakhfa ma li hadhihi tawjihat wa tanbihat min asar. Dan tidak, ya, tidak salah lagi, ya, bahwa, ya,
arahan-arahan, ya, wejangan-wejangan ini sangat berdampak untuk, ya, hafalan, ya, orang-orang yang, ya, belajar. Qala al-Qabisi wa qad madha amrul muslimin annahum yu'allimuna auladahumul Qur'an wa ya'tunahum bil mu'allimin. Kata Al-Qabasi, dan telah berlalu, ya, sejak zaman dahulu kaum muslimin mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran dengan cara mendatangi guru-guru. Nah, ini memang, ya, sejak dahulu, ya, para, ya, tabi'in mereka berbondong-bondong mendatangi para sahabat. Demikian pula generasi berikutnya atba'ut tabi'in, ya, mereka mendatangi, ya, dan begitu seterusnya. Wa tata'akkada hajatul mutalaqi lil ustad fi kaunihi yajlu afkaral nasyi'ina wasyabab. Pentingnya, ya, guru yang kita bertalaki dengannya, ya, itu lebih kuat lagi, ya, karena memang fungsinya apa? Yajlu afkaran nasyi'ina wasyabab. Ya, bisa, ya, mempertajam, ya, pemuda-pemuda yang baru tumbuh, ya, supaya dia bersemangat. Wa yuqilu masyairahum, ya. Kemudian juga, ya, akan membangkitkan, ya, perasaan, ya, mereka. Wa yuhyi uqulahum, dan menghidupkan, ya, akal-akal mereka. Wa yuraqi idrakahum, meningkatkan, ya, pengetahuan, ya, kemampuan mereka. Innahu yusallihuhum bil haqqi amamal batil. Ya, syekh atau ustadz juga dialah yang membekali, ya, dengan persenjataan al-haq, ya, amamal batil, untuk menghadapi segala kebatilan. Wabil fadilati liyaqtulur radilah, ya, membekali dengan segala keutamaan, ya, agar menjauh daripada ar-radilah, kehinaan. Kemudian wabil ilmi liyaftiku bil jahl, ya, guru juga yang memberikan pengarahan untuk selalu, ya, berilmu supaya menjauhkan dari segala kebodohan. Innahu yamla'un nufus al-khamidah hayatan. Ya, guru juga yang bisa mengisi jiwa-jiwa yang kosong, ya, untuk menjadi hidup kembali. Wal uqulan naimah yaqdah, dan, ya, pikiran-pikiran yang tadinya, ya, tidur, ya, supaya bangkit, supaya terbangun. Wal masyairud dha'ifah quwwah, dan juga, ya, jiwa yang tadinya lemah, ya, dengan nasihat dari guru maka akan tampil menjadi kuat. Innahu yush'ilul misbahal muntafi. Guru lah yang dapat menyalakan, ya, lampu yang ada pada kita ketika redup. Ketika mati lampu tersebut akan dihidupkan oleh guru. Wa yudhi'ut tariqal mudlim, ya, dan memberikan jalan, ya, yang terang benderang, ya, dari kegelapan. Wa yanbitul ardal mawad, ya, guru juga yang menghidupkan, menumbuhkan tanah yang tadinya, ya, tandus atau mati. Wa yasmilus syajar al-aqim, dan, ya, menghasilkan, ya, yang tadinya pohon
itu pohon yang tidak berbuah menjadi berbuah. Wa innal jilsah baina yaday syekh al-mutqin wa huwa yasma'u litilmidi hissatahu al-yawmiyah minal hifzi. Dan duduk di hadapan seorang syekh atau guru yang memiliki ilmu dan dia mendengarkan murid-muridnya pelajaran-pelajaran pada setiap harinya dari hafalan-hafalan. Laha atharun kabir fi tarbiyatin nafs. Dampaknya sangat besar dalam pembinaan jiwa seseorang. Wa tadarrub ala tahdibiha, dan melatih supaya dia benar-benar konsisten. Qala Luqmanul Hakim libnihi, berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bani, ma balagta min hikmatik. Wahai anakku, apa saja hikmah yang telah engkau dapatkan? Qala, kata anaknya, la atakallafu ma la ya'nini. Di antara hikmahnya, aku tidak mau membebani apa yang tidak manfaat buat aku. Lalu kata Luqman, qala ya bunay, innahu baqiya syai'un akhar. Masih ada yang lain. Apa itu? Jalisil ulama. Duduklah bersama para ulama. Wazahimhum birukbataik. Dan berebutlah untuk bersama mereka dengan kedua lututmu. Yani duduk di hadapannya. Fa innallaha yuhyil quluba al-maita bil hikmah. Karena Allah yang menghidupkan hati-hati yang mati dengan hikmah, yakni dengan ilmu. Kama yuhyil ardal maitah biwabilis sama. Sebagaimana menghidupkan bumi yang mati, yang tandus dengan siraman air hujan. Naam, inilah pentingnya seseorang berhubungan ketika dia belajar dengan guru. Dan ini amat sangat disayangkan sekali. Saudara-saudara kita kaum muslimin, entah mengapa malas untuk duduk dalam belajar membaca Al-Quran kepada guru. Padahal ketika kita mendengar dia baca Al-Quran, bacaannya rusak. Entah ini karena malu atau karena kesombongan. Maka itu dua penyakit yang harus kita hindari. Malu, naam, malu itu baik. Akan tetapi malu yang baik adalah malu kalau kita berbuat kemaksiatan. Sedangkan untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk kebaikan diri kita, bekal dunia dan akhirat kita, maka hilangkan rasa malu tersebut. Kemudian sombong, maka hindari dari diri kita, karena itu adalah penyakit yang dibawa oleh iblis laknatullahi alaih. Naam, harus kita kalau merasa ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, apalagi ingin menghafal Al-Quran, harus duduk bersama dengan seorang ustadz atau guru. Taib, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian
kaifa takhtarul ustad, ya. Bagaimana kita memilih ustad tersebut, ya. Hunaka asas, ya. Hunaka ususun li ikhtiyaril ustad yang bagi ayatanabba ala al-mutalaqi. Ada dasar-dasar atau pondasi-pondasi untuk memilih seorang ustad yang harus ia dapati untuk bertalaki. Yang pertama al-bahsu wan nadhar wa ta'ammul, yaitu dengan mencari dan memperhatikan. Fa'ala talib an yabhas an syekh alladhi tatahaqqaq fihi syurut. Hendaknya, ya, mencari ilmu, dia mencari guru yang memang, ya, memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Wa an la yata'ajjala fi ikhtiyari syekh, dan supaya jangan tergesa-gesa ila ba'da ta'aqqud wa ta'ammul, ya, kecuali setelah dia memastikan dan memperhatikan. Qala al-Zarnuji, ya, wa ikhtara Abu Hanifah Muhammad bin Salamah ba'da ta'ammul wal fikr. Kata Syekh Al-Jarnuzi, ya, yang menulis kitab Ta'limul Muta'allim, Abu Hanifah memilih gurunya yaitu Muhammad bin Salamah setelah dia banyak memperhatikan dan memikirkannya. Kemudian masih waqala al-Zarnuji qala al-Hakim mursyidan ba'da talabatil ilm. Berkata seorang hakim mengarahkan, ya, para talibul ilmi, idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilaf ila al-a'immah. Kalau kamu berangkat ke Bukhara, jangan tergesa-gesa untuk pergi belajar kepada para imam-imam di sana. Wamkus syahrain, tinggallah dulu selama 2 bulan. Hatta tata'amal wa takhtar ustadan, sehingga kamu bisa memperhatikan dan bisa memilah siapa yang engkau pilih jadi guru. Fa innaka in dhahabta ila alimin wa bada'ta bis-sabqi 'indahu rubama la yu'jibuka darsuhu. Sungguh jika kamu pergi, ya, ketika datang langsung menemui seorang guru, ya, kemudian kamu langsung mulai belajar, ya, rubama la yu'jibuka darsu, ya, ternyata yang kau datangi engkau, ya, tidak cocok, ya, tidak membuat kamu cocok belajar dengannya. Fatatrukahu wa tadhhaba ila al-akhar. Akhirnya engkau tinggalkan dia, lalu mencari yang lain. Kata Syekh Al-Jarnuzi, fala yubaraka laka fit ta'allum. Kalau begitu enggak berkah belajarnya kamu. Fata'ammal fi syahrain ikhtiyari al-ustad. Karena itu yang baik, perhatikanlah selama 2 bulan untuk, ya, engkau jadikan pilihan siapa ustadz yang engkau pilih. Ya, ini masih di Ta'limul Muta'allim. Yang kedua, antasyawara thiqat. Untuk mencari guru, ya, yang kedua bermusyawarahlah dengan orang-orang yang dapat dipercaya. Watas'al arifin al-mutakhassisin fi ilmi al-Quran wa tajwid. Tanya kepada orang-orang yang faham, yang, ya, memang mereka, ya, khusus dalam ilmu Quran dan tajwidnya. Wa hadha mabda' islami am. Dan ini memang, ya,
permulaan yang sudah lazim ya pada kaum muslimin sekalian. Firman Allah Ta'ala, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Wa qila man syawara ahlan nasihah salima minal fadihah. Siapa yang bermusyawarah dengan orang-orang yang ya pandai memberi nasihat, maka dia akan selamat dari kekeliruan. Naam, ya. Jadi yang kedua musyawarah. Ya. Adapun yang ketiga, yang terakhir dalam mencari guru, istikharatullah, yaitu beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah. Fama khaba man istasara, wala nadima man istahara. Maka tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan ya menyesal orang yang istikharah. Qala Ibnu Jama'ah, innahu yanbaghi 'ala at-talib an yuqaddima an-nadhar. Sepatutnya pencari ilmu itu dia harus ya memperhatikan. Wa yastaghfirullah azza wa jalla. Lalu dia istikharah kepada Allah fi man ya'khudul ilm anhu. Siapakah yang akan dia ambil, dia belajar ilmu kepadanya. Wa yaktasib husnul akhlaq wal adab, ya, dan berusahalah mencari ya yang juga ya, akhlaknya baik, adabnya bagus, ya. Ayo, ya, ini tiga hal, ya. Jadi yang pertama, jangan tergesa-gesa, ya, perhatikan terlebih dahulu. Yang kedua, bermusyawarah pada orang-orang yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, mohon petunjuk kepada Allah atau istikharah kepadanya. Nah, ya, mungkin insya Allah nanti kita lanjutkan lagi ya syarat-syarat ya dari guru yang kita akan ambil untuk kita belajar dengannya pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim di poin yang ke-13, pentingnya berhubungan dengan guru dan kiat memilih guru. Nah, semoga bermanfaat. Ikhwati Islam wa'azakumullah, saatnya kami membuka ya interaktif bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-77 di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, untuk penelpon pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar di Kalimantan ya. Iya Pak. Silakan Pak Iskandar. Ayat berapa Ustaz? Surat Toha ayat 77. Nah. 77. Bentar Pak Ustaz, aku cari. Iya. Iya Pak Ustaz. 77, 8. Nah. 75. Sudah? Oh iya Pak Ustaz. Ya, kalau sudah silakan. Walaqad Pak Ustaz ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. An asri bi ibadi, ada dua harokat ya. An asri bi ibadi. Fadrib lahum tariqan fi bahri. Fil bahri. Fil langsung ya. Fil bahri ya basal. Ulang lagi. Ulang. Fadrib.
Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu daraka. La takhafu. La takhafu warakam. La takhafu darakau. Ulang lagi. La takhafu darakam wa la tahsya. Iya, bagus. Fa'atba'ahum fir'aun. Fa'atba'ahum izhar ya. Oh, isar Pak Ustaz ya. Fa'atba'ahum fir'aun Fir'aunu dhamma. Iya. Fir'aunu bi junudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyah. Ma ghashiyahum. Nah gitu ya. Iya. Ma ghashiyahum. Wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada. Iya, cukup ya. Barakallahu fiik Bapak Iskandar, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Qur'an dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Allahumma amin. Nah, Ada ini sedikit Pak Ustaz, pertanyaan Pak Ustaz. silakan, Iya, Pak silakan. Iskandar. Pak Ustaz, Kang sekarang ini sering lomba-lomba. Apakah diperbolehkan Pak Ustaz lomba-lomba? Apa maksudnya Pak? Lomba-lomba gitu. Ya, lomba-lomba. Lomba apa itu Pak? Sering ada Pak Ustaz perlombaan membaca Al-Quran, perlombaan tajwid, perlombaan tilawah, perlombaan perlombaan lah Pak Ustaz. Artinya masalah tajwid, apakah itu diperbolehkan Pak Ustaz? Iya, hukum perlombaan ya boleh Pak ya selama ya pesertanya tidak membayar ya dan ya pesertanya ya dia daftar, dia boleh ya ikut ya setelah lulus tes ya dia boleh ikut dan tidak membayar ya karena dikhawatirkan kalau ada yang mengadakan lomba tetapi dia suruh bayar nanti dari uang itu untuk hadiah, maka ini tidak boleh ya Pak ya. Oh, kalau dapat hadiah Pak Ustaz sama dengan bayar Pak Ustaz? Kalau tidak dapat hadiah misalnya dari hari ini dari iya, kalau dia tidak bayar ya. Oh iya Pak Ustaz. Dan kemudian dapat hadiah nggak apa-apa ya. Oh iya, itu maksudnya Pak Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya. Oh iya. Oh, iya. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Iya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-80. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Anak Abu Yusuf dari Cilandak. Abu Yusuf di Cilandak. Silakan Abu Yusuf. Surat Toha ayat 80. Ya. Belum muncul di layar. 80 ya Tat ya. Iya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Iya, bagus. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala taqulu fihi fayahilla alaikum qadabi. Iya, bagus. Wa may yahlil alaihi qadabi faqad hawa. Iya, barakallahu fiik ya, bagus ya bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk terus mempelajari baca Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'i.
Amin. Allahumma Ada amin. pertanyaan, Ustaz. Iya, silakan. Ya, Pak. silakan Pak. Pertanyaannya, apa kalau jadi saya bermakmum imam berpihak, Apa nih? Nggak kedengeran. Baik. Terputus-putus Pak, coba ulang lagi. Diulang kembali Pak. apa hukum saya bermakmum Mm-mm. di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu yang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi dia baca huruf do itu macam zo gitu, Ustaz. Jadi waladhdallin. Baca ininya sih hafal apa, qiraatnya bagus gitu. Hafalannya bagus, tapi pada saat baca waladhdallin itu jelas sekali tuh dia bukan do gitu. Jadi kedengaran tuh do itu jadi ya kita bermakmum dengan imam seperti itu gimana tuh? Iya. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Iya. Baik. Baik. Mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Terima kasih Pak. Bisa nggak? Ya. Ya, Iya, silakan, baik Ustadz. ya. Kalau kita tahu ya imam itu ya kesalahan membaca Al-Fatihahnya itu fatal ya, maka ya kita ya hendaknya mencari ya tempat yang lain ya kalau bacaan Al-Fatihahnya fatal ya. Tapi kalau bacaan Al-Fatihahnya seperti tadi ya belum bisa dipastikan ya apakah dia ya benar salah atau dia tidak ya, masih diragukan, maka kita masih boleh sholat di belakangnya ya. Tapi kalau sudah dipastikan ya dia memang ya dalam bacaannya itu salahnya fatal ya, maka kita ya mungkin kalau bisa diberitahu kepadanya kekeliruannya ya itu yang lebih baik ya. Tapi kalau tidak bisa ya sudah diberitahu juga masih saja dia masih maju dan tidak mau diganti, maka ya apa boleh buat ya. Bagi antum yang sudah tahu bahwa bacaan surat Al-Fatihahnya itu sudah rusak ya, maka ya tidak bisa kita mengikutinya ya. Tapi bagi yang belum tahu ya maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Abu Yusuf yang ada di Cilandak. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-82. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akidian ya. Nama Ki Barokafikum. Wafik barakallah. Silakan Akidian. Surat Toha ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Qala hum ula. Ya, jangan dipanjangin. Oh ya, Ustaz. Apa itu tandanya? Sifar mustadir ya, artinya tidak boleh dipanjangkan. Qala hum ulai ala asani wa ajaltu ilaika rabbi litarda. Qala fa inna qad Nah, panjang dua harakat. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Iya, tayyib ya, bagus ya. Banyak perubahan ya, mudah-mudahan ya terus ya dalam semangat untuk mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'i. Amin. Amin, amin. Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu Wafik barakallah. Baik, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Akidian atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah
masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 surat Toha ayat ke-86. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Budi Deva, Pak Ustadz. Pak Budi di Depok. Silakan Pak Budi. Ya. Surat Toha. Surat Toha ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa raja'a Musa. Lihat lagi Pak, hurufnya fa itu ya. Oh ya, siap ya. Fa raja'a Musa ila qaumihi qad bana Lihat lagi, huruf dhad tidak qalqalah ya Pak ya. God bana asifa. Coba ulangi. Siap. Godna. Jangan gode ya, jangan gode. God bana asifa. God bana asifa. Iya, bagus. Qala ya qaumi. Ya, ya-nya 2 harokat itu Pak ya. Qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'da hasana. Dan hasana. Wa'da Dan. Oh, siap. Wa'dan hasana. Iya, bagus. Afatala alaikumul am aradtum. Dalnya masuk ke huruf ta ya Pak ya. Aradtum. Oh, siap. Aradtum an Ayyahilla. Tasdid. Ayyahil. Nah, itu lamnya tasdid. Ayyahilla alaikum godobum. Jangan dipanjangin dotnya ya. Ya. Godobum mir rabbikum fa'ahlaftum. Mir rabbikum fa'ahlaftum Mau'idi. Marrabikum fa'ahlaftum mau'idi. Bukan mar ya, mir rabbikum ya. Ya, taib ya. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar membaca Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Boleh tanya Pak Ustadz? Ya, silakan Pak Budi. Silakan. Iya Pak Ustadz, gini nih, kita kan baca masih terbata-bata kan Ustadz, ada yang sering salah. Tapi kan kebiasaan setiap hari kami itu baca Pak Ustadz. Apakah dibolehkan atau kita berhenti Ustadz? Karena bacaan kita ya sedikit ada yang salah, yang penyebutan mungkin huruf-hurufnya seperti itu Pak Ustadz. Bapak ya usahakan dulu ya mencari seorang guru ya untuk memperbaiki bacaannya ya. Gitu ya. Kalau memang ya sudah usaha mencari guru, itu amalan yang bagus ya. Sambil ya dibenarkan bacaannya ya. Begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya dengan demikian Bapak tidak membaca sendiri lagi ya. Bapak sudah tahu Bapak baca sendiri banyak kesalahan ya. Maka perbaiki ya dengan cara duduk ya belajar kepada seorang ustadz yang ahli dalam membaca Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Pak ya. Amin. Allahumma amin. Kalau memang kita kan jauh nih Pak Ustadz ya. Kadang-kadang ada, itu kadang-kadang berapa minggu ada, nanti kita datang berapa lagi, hilang lagi Pak Ustadz. Nah, apa kita harus vakum nggak baca atau gimana Pak Ustadz? Kalau memang demikian Bapak minta nomor teleponnya gitu ya, ya, supaya bisa dihubungi ya. Diundanglah oleh Bapak. Apakah
sepekan 2 kali atau sepekan 3 kali ya, supaya mengajarkan selain Bapak juga dengan masyarakat yang lain yang memang sama-sama membutuhkan untuk cara belajar membaca Al-Quran itu Pak ya. Baik. Begitu. Bermanfaat, sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Pak Budi yang ada di Depok atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 87 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Samsudin di Kerawang. Pak Samsudin di Karawang. Silakan Pak Samsudin, dikeraskan suaranya ya. Oh iya, siap. Sama Ustaz. Mungkin dikecilkan dulu. Ya, dikecilkan terlebih dahulu Pak Samsudin untuk televisi atau radionya, volumenya. Iya, maaf. Sudah? Ya, kalau sudah silakan. Apaan belum kelihatan Ustaz? Ya, ditunggu. Apaan Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Surat Toha ayat 87 Pak. 87. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu man akhlaqna maw'idaka bimalkina walakinna hummilna awzaram min zinah. Min zinah, panjangkan 2 harokat ya. Nah, Ustaz. Walakinna hummilna awzaram min zinatil qaumi faqaddafnaha. Tidak ada tasdidnya ya Pak ya. Faqadzafnaha. Faqaddafnaha fakadzalika. Tidak ada tasdidnya lagi. Bapak ya konsentrasi. Fakadzalika. Fakadzalika al-Qasamiri. Nah, itu ada tasdidnya. Fakadzalika al-Qasamiri. Nah, bacanya begitu ya Pak ya. Samiri. Nah, Ustaz. Ulang lagi coba. Faqadzafnaha fakadzalika al-Qasamiri. Iya, bagus. Lanjut. Belum kelihatan lagi, Ustaz. Ya, tidak kelihatan, Ustaz. Itu apa namanya? Teksnya. Sudah Pak. Silakan. Oh, nah. Fa'akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwarun faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Iya, taib. Barakallahu fiik. Ya, bagus ya. Ya, ingat tadi ya yang saya beri catatan ya supaya ya insyaallah jadi pelajaran. Ya, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak dalam mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Saya khairan, Ustaz. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Syamsuddin yang ada di Karawang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di surat Toha ayat ke-89 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosyidin ya. Nah, silakan Pak Rosyidin, surat Toha ayat 89. Mohon ditampilkan di layar, Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من Coba lihat harokatnya dhammah, Harunu. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. Iya, bagus. وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا. يرجع. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. Iya, barakallahu fiik. Bagus ya bacaannya Pak Rasyidin. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan terus semangat Bapak untuk mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Ada pertanyaan Pak Rosyidin? Ya. Ada pertanyaan Pak Rosyidin? Untuk sementara Ustaz tidak ada. Baik. Iya. Semoga pengajaran Ustaz dalam mengajarkan ilmu syar'i diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rosyidin yang ada di Endrekang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 92 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf Pak, terputus-putus ini suaranya. Diulangi kembali Pak. Bapak Abdi. Pak siapa tadi? Abdi, Pak Abdi. Pak Abdi di mana? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Di Bandar ya? Lampung. Baik. Silakan Pak. Surah Toha ayat ke-92. Ulang lagi Pak.
ayat ke-92. Kedengaran ya suaranya? Iya, Kecil banget. kecil ya. Coba diambil tempat yang lebih bagus Pak, mungkin suaranya supaya kedengaran. Iya Pak. Pak Abdi coba bergeser Pak. Mencari tempat yang bagus sinyalnya. Masih sama juga ya. Iya. Kurang terdengarnya ya suaranya. Mohon maaf ya. Bapak, Pak Abdi. Samar-samar suaranya. Jadi untuk penerimaan sinyal ini masih kurang bagus sehingga diterima agak terputus-putus dan kurang jelas ya. Nah, bisa menghubungi kami kembali untuk Pak Abdi yang ada di Bandar Lampung. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543 surat Toha ayat ke-92. Silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Halo? Baik, terputus. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-92 di line telepon 0218236543. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Ayah Akil Ustadz di Duren Sawit, Jakarta Timur. Pak Akil ya? Ayah Akil. Ayah Akil di Duren Sawit. Iya, silakan. Surat Toha ayat 92. Baik, Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'ani afa 'asaita amri. Qala ya Iya, ulangi. Qala ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Iya, taib. Bagus bacaannya, alhamdulillah. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk terus mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin. Semoga Ustadz juga dalam kesehatan selalu dilindungi Allah. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. Silakan. Jika ini Ustadz, kalau kita tahu ada huruf jar wa, kemudian kalaupun ada au, terus mungkin fala atau summa, kalau kita nggak tahu maknanya, tapi berhenti sebelum situ, kemudian dilanjut dari yang tadi, huruf jar tadi, boleh nggak Ustadz kira-kira Ustadz? Ya, boleh, tidak apa-apa ya. Karena ya yang lebih tahu tentu kalau yang memahami maknanya ya. Akan tapi ya, apabila kita sudah tahu tentang huruf tersebut ya, memulai kembali dari waw ya, biasanya nih ataf biasanya ya, maka itu diperbolehkan ya. Dan sekali lagi yang paling penting memahami maknanya ya, atau setidak-tidaknya mendapat arahan dari seorang ustadz atau guru. Demikian, wallahu a'lam. Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ayah Akil yang ada di Duren Sawit atas partisipasinya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk penelpon terakhir di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Dede di Bogor ya? Ya, Pak. Dikecilkan terlebih dahulu, Pak,
volume televisi atau radionya supaya tidak ada feedback atau pantulan suara. Ya, kalau sudah silakan Pak Dede. Surat Maryam. Surat Toha ayat ke-95. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Qala ma hanbuka ya Samiri. Lihat panjang pendeknya Pak ya. Qala fama khatabuka ya Samiri. Qala ma hanbuka ya Samiri. Iya, bagus. Qala basurtu. Ayo ulang lagi. Qala basurtu bima lam yabsuru. Bima ulang. Bima lam yabsuru bima qabat tuqa qawnata min asadi rasul. Iya, bagus. Fanabat tuha, langsung saja. Fanabat tuha wa kadzalika Wa kadzalika tasydid pada waw, sawwalat. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat untuk Bapak dalam mempelajari bacaan Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Allahumma amin. Ya, Saya ada pertanyaan, Pak. ya silakan Ya, Pak Dede. silakan. Kalau sholat duha, waktunya 7:30. Bacaan suratnya apa ayat kursi 10 kali, qul huwallahu 10 kali. Apakah ada anjurannya dari Rasul? Gitu, Pak. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sholat duha bacaannya ya bebas ya. Tidak ada ketentuannya harus ayat kursi 10 kali, Al-Ikhlas 10 kali, tidak ada ketentuan seperti itu ya. Jadi bebas bacaannya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Nah, semoga bermanfaat untuk penanya Pak Dede yang ada di Bogor. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Kita awali dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah boleh kita membaca terjemahan ayat Al-Quran seperti kita membaca deklamasi atau seperti puisi? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Ayo ya. Membaca terjemahan adalah untuk supaya kita faham ya. Untuk supaya kita faham dan supaya kita mentadaburinya. Jadi tujuannya itu ya. Namun kalau memang dia membaca itu untuk hal apa yang tadi disebutkan ya, dengan mengeraskan suaranya ya, bisa saja, bisa jadi ya dia mau menghafal terjemahannya nggak jadi masalah ya. Tapi kalau tujuannya itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk ditampilkan ya dalam suatu acara ya, ini boleh-boleh saja ya, agar yang mendengarkannya tertarik dan mengerti ya, karena tujuan kita supaya orang yang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran itu faham apa yang tadi barusan dibaca, maka mungkin dibacakan terjemahnya dengan cara yang
dengan cara yang terbaik. Ya. Tadi ya, tapi tidak boleh dengan cara untuk dilagu-lagukan ya, itu yang terpenting. Silakan dengan membacanya ya untuk menggugah ya makna tersebut supaya sampai ke lubuk hati para pendengarnya, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Akhwat di Cilebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah hukum tajwid berlaku juga seperti membaca Al-Quran saat kita membaca doa, zikir, atau berbicara dengan bahasa Arab? Atau hukum tajwid hanya berlaku ketika membaca Al-Quran saja? Jadi selain membaca Al-Quran, jika ada huruf ikhfa, kita tidak perlu membaca dengan dengung. Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran, jazakallah. Ya, ini sudah sering ya kita bahas ya, bahwa ya Al-Quran berbahasa Arab ya, dan ya, doa-doa itu juga berbahasa Arab ya. Karena itu ya, ketika membaca doa-doa yang berbahasa Arab, tentu harus sesuai dengan makhrajil huruf ya, dan sifatul huruf ya. Sesuai juga dengan harokat-harokatnya ya. Nah, itu yang terpenting ketika kita membaca doa tersebut ya. Sedangkan untuk tilawah Al-Quran ya, maka tilawah dengan tajwid ya. Adapun ketika Al-Quran dibaca sebagai doa, maka sama seperti bahasa Arab itu harus dibaca dengan ya, huruf yang tepat, makhrajnya, sifatnya. Demikian pula harokat-harokatnya, apakah fathah, dhamma, kasroh, itu harus sesuai ya. Beda ya dengan tilawah. Demikian wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ya, ikhwan fillah jazakumullah ya. Alhamdulillah kita ya terus ya membaca Al-Qur'an dan ya tidak terasa insyaallah taala ya tinggal beberapa atau 2 bulan ya lebih lagi ya kita akan memasuki ya mungkin 3 bulan lagi ya memasuki bulan Ramadan ya, insyaallah taala ya. Persiapkan diri kita untuk ya, memasuki Ramadan, mudah-mudahan dalam keadaan sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga ya pada bulan tersebut kita dapat membaca Al-Quran dengan mandiri ya, dengan sesuai ya, bacaan ya, tajwidnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi dan jawaban dan nasihatnya. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tafadzul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV